Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan kasus yang kami dapat dan beserta penyelesaiannya. Nah, jadi kasusnya ini adalah seorang suami mempunyai 3 istri, lalu istri pertama punya 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Lalu istri kedua sudah cerai, punya 1 anak laki-laki. Dan ada istri ketiga, dan istri ketiga ini merupakan PNS yang mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi jadi totalnya seorang suami ini memiliki 6 putra dan 3 putri. Nah, lalu ternyata di tahun 2006 istri ketiga yang seorang PNS ini wafat. Kemudian di akhir Desember 2020 suaminya meninggal. Nah, jadi pertanyaan yang ditanyakan adalah yang pertama itu, apakah uang pensiunan merupakan warisan? Karena setelah istri ketiga meninggal, suami tinggal dengan istri 1. Tetapi uang pensiunannya itu tidak dibagi secara merata dan diambil oleh suaminya begitu saja. Lalu pertanyaan keduanya adalah, suami berwasiat agar hartanya itu digunakan untuk biaya tahlilan. Nah, kelompok anak dari istri 1 ini menolak dengan alasan bid'ah. Sedangkan dari istri ketiga ini mau tapi harus mengambil 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, jadi mereka mempertanyakan bagaimana hukum wasiatnya dan tahlilan itu. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, sekarang harta suami dibagi sesuai syariat kepada seluruh anak dan istri ke-1. Sementara anak istri yang ketiga ini protes karena merasa uang pensiun dari ibunya itu yang merupakan istri ketiga itu warisan untuk mereka. Nah, jadi mereka ingin solusi dan pembagiannya. Jadi ya. Aku nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 1 saya ulangi, apakah uang pensiunan merupakan warisan? Jadi jawabannya iya, uang pensiunan merupakan warisan. Kemudian karena istri ketiga meninggal, suami tinggal dengan istri pertama dan uang pensiunan tidak dibagi, begitu juga harta lainnya. Jadi karena uang pensiunan merupakan warisan, maka seharusnya uang warisan yang telah diambil oleh suami tersebut diambil lagi sebesar berapa uang pensiunan tersebut, kemudian dibagi menurut ahli waris dari istri yang meninggal itu. Selanjutnya yang nomor 2. Ya, jadi untuk soal nomor 2 tuh, jadi yang dilaksanakan ya wasiat dari suami dikarenakan merupakan wasiat yang telah diinginkan oleh suaminya. Penjelasannya bid'ah dari bid'ah apa kalau dikalahkan? Karena itu memang udah wasiatnya, udah keinginan dari suaminya. Jadi kenapa yang bid'ah dikalahkan ya karena itu udah wasiat dari suaminya, udah permintaan dari suaminya, jadi yang bid'ah ini dikalahkan seperti itu. Misalnya orang berwasiat, uang saya digunakan untuk membiayai mabuk-mabukan. Mungkin karena tahlilan itu apa ya, kan suatu perbuatan yang tidak buruk kan, beda sama yang buat minum-minuman tadi contohnya. Kan kalau untuk hal haram ya mungkin tidak bisa, seperti itu. Dan tahlilan kan kita mendoakan orang yang sudah meninggal ya Pak. Jadi pasti memiliki pahala tersendiri baik untuk yang mendoakan maupun yang berdoa, ya yang didoakan. Untuk pertanyaan ketiga, sekarang kan harta suami dibagi sesuai syariat kepada seluruh anak dan istri ke-1. Sementara anak istri ketiga ada yang protes karena merasa bahwa uang pensiun ibunya adalah warisan. Nah, ini sebenarnya sama seperti menjawab pertanyaan pertama. Harusnya uang pensiunan dari istri ketiga itu dia dipisahkan dari harta suami dan dibagikan sesuai ahli waris dari istri ketiga tersebut.
Terima kasih. Itu saja yang dapat kami jabarkan dari persoalan ini. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon maaf. Belum. Jadi sebenarnya begini, untuk presentasi setelah dipaparkan kasusnya, ditanya siapa saja, dipecahkan dengan urutan satu sardul warothah. Nah ini berarti ahli warisnya ini saja. Setelah itu diterangkan penataan posisinya. Yang ini misalnya gugur karena ini, penjelasan dalilnya bagaimana. Tadi belum sama sekali loh ya. Belum. Ayo, coba, silakan. Dari kasus ini kita mempunyai 2 mayit. Yang pertama itu istri ketiga. Nah, istri ketiga ini memiliki ahli warisnya itu ada suami, lalu 2 putra, 2 putri, ya kan? Lalu untuk mayit kedua itu untuk mayit yang suami. Nah, suami ini memiliki ahli waris yaitu berupa istri pertama, lalu 6 putra dan juga 3 putri. Nah. Oh ya, untuk yang mayit suami, karena istri kedua sudah diceraikan, jadi sudah gugur dari posisi ahli waris. Dan istri ketiga juga sudah meninggal duluan, jadi tidak mendapatkan warisannya. Lalu pembagian lanjut. Oke, ya, analisisnya bagus. Sekarang pecahkan. Dari mayat 1 bagaimana pembagiannya? Mayat 2 bagaimana? Jadi pembagian dari mayit 1 yaitu istri ketiga itu kan ahli warisnya ada suami, 2 putra dan 2 putri. Suami itu karena dia memiliki anak, jadi pembagiannya dia 1/4. Lalu pembagian ke 2 putra dan 2 putrinya itu kan 2/1, jadi 4/2. Nah, sisa dari warisan suami itu kan 3/4. Kalau misalkan dihitung lagi dari tadi perbandingan 2/1 itu, 2 putra mendapatkan 12/24 dan masing-masing mendapatkan 6/24. Sementara yang putri itu seluruhnya mendapatkan 6/24 dan masing-masing mendapat 3/24. Oke. Konsepnya adalah suami dapat 1/4. Iya. Iya. Sementara sisanya dibagi di antara Dua. anaknya Iya. dengan cara taksib gitu ya. Iya. Ketemunya suami dapat berapa tadi? 1/4. Jadinya suami. Jadi 3/. Oh salah Pak. Kalkulasi realnya berapa suami? Suami Ini suami. disamakan ke 24. 6/24. Ya 6/24. 24 berarti sisanya akan Sisanya di 24 ya. taksib itu ya. Dibagi 6, kemudian sisa per tiap putra dapat berapa? Tiap putra dapat 6/24, habis itu yang tiap putri dapat 3/24. Ya. Selanjutnya yang mayat yaitu suami itu punya ahli waris 1 istri dan 6 putra serta 3 putri. Jadi istri mendapatkan bagian 1/8 dikarenakan memiliki putra dan putri, kemudian 6 putri salah Pak, maaf. 6 putra itu kita hitung jadi dapat 12. Habis itu 3 putri kita hitung jadi dapat 6. Jadi 12/6. Habis itu enggak Pak, belum menghitung. Iya. 6 putra sama berapa putri tadi? 3. Ya, ada 6 putra, 3 putri. Habis itu kan 12/3. Jadi ada 12 bagian untuk putra dan 3 bagian untuk putri. Kemudian sisa dari yang istri tadi kan berarti 7/8 dibagi 15 itu jadinya 7/150. Ya, kalkulator apa? 8 kali 15. Maaf Pak, jadinya 7/120. Ya. Sebentar Pak. 7/120. Habis itu coba
potong. Kan sisa 7 plus 120. Habis itu 120 ini semuanya kan satu orang. Tuh, kali 7 kali 12 berapa? 7 kali 12 habis kayak gitu. 84 berarti 120. 3 kali 7 21 per 120. Ini dijadiin 120. 6 putra 3 putri. Iya. 120 bagi 8. 120 bagi 8. 15. Jadi totalnya untuk pembagiannya istri itu mendapatkan 15 per 120. Habis itu masing-masing untuk satu putra 84 per 120. Kemudian masing-masing putri dapat 21 per 120. Bukan masing-masing itu. Masing-masing. Itu bukan masing-masing. Maaf Pak, keseluruhan ya. Masing-masingnya 4 14. bagi Yang masing-masing Yang masing-masing putri itu putra 14 per 20. ya, yang putri 14 per 20, yang putri 7 per 120. Oke. Surat An-Nisa. Oke, dari kasus mayat 1 dulu. Kenapa dibagi dengan cara itu tadi? Kenapa istri dapat seperempat tadi? Suami dapat seperempat. Lalu kemudian kenapa dibagi dengan cara taksim? Itu aja dari Saya tidak membawa buku. Bedanya apa tadi? Kenapa dibagi saya taksis sama kenapa? Kenapa pakai cara tas? Terus satunya apa? Ya sama aja. Berarti pertama kita jelasin yang dalilnya mayat istri. Tiga ya. Kalau mau jelasin digabungin gitu nggak apa? Budget kita berdua. Bisa cok kamu juga. Nah, jadi yang untuk mayat istri, mengapa pembagiannya itu seperempat ke suami dan sisanya ke anak-anaknya? Karena dari surat Al-Nisa ayat 12, dan bagi kalian adalah setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Jika mereka tidak memiliki anak, jika mereka punya anak, maka kalian mendapatkan seperempat dari yang mereka tinggalkan. Dan untuk mengapa dihitung secara taksib untuk anak-anaknya, itu dari Al-Nisa ayat 11. Allah berwasiat kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian, bagi laki-laki seperti 2 bagian perempuan. Sudah cukup, silakan. Terima kasih. Nomor 12. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Serta terima kasih kepada Ustadz penjelasannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari penanya itu jawabannya secondary. Yang utama Anda analisis dulu kasusnya itu dengan teori yang sudah dijelaskan. Paham ya? Baik. Sekarang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau nanya, kalau kasus seorang ayah meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan satu orang istri, itu gimana Ustadz? Terus untuk pembagiannya, Yang ditinggalkan ada istri, putri dan putra. Istri itu dapat bagian. ini dulu ahlul faridah dulu. Istri itu ahlul faridoh. Untuk putri ahlul faridoh. Ya putra. Untuk putra asobah. Untuk bagiannya ini kan? Ya, sini aku jelasin aja. Untuk istri di sini sebagai ahlul faridoh, sebagaimana mestinya istri mendapat 1/8 karena memiliki walad, seperti yang ada dalilnya surah
An-Nisa ayat 12. Kemudian ada putri. Putri yang seharusnya mendapatkan bagian 1/2 karena ada putra menjadi taksib. Dibagi menjadi taksib oleh putra yang asobah. Jadi putri ini masuk ke dalam asobah bilgoir yang mendapatkan bagian 7/24. Dari pembagiannya putra mendapat 14/24. 2 bagian putra sama dengan 1 bagian putra sama dengan 2 bagian putri. Untuk dalilnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dalil yang istri itu ada di An-Nisa ayat 12 yang bunyinya ini. Dan bagi mereka istri-istri kalian adalah 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Jika kalian punya anak, maka bagi mereka adalah 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Terus untuk yang anak-anaknya ada di An-Nisa ayat 11. Bukan yang ini. Iya Ini. Allah berwasiat kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian. Bagi laki-laki seperti 2 bagian perempuan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami akan memecahkan sebuah kasus tentang mayit, yaitu mayit perempuan, dan tentu saja mayit tersebut telah meninggalkan beberapa ahli waris. Yang pertama, ahli warisnya adalah 3 putra, kemudian suami, ibu, 3 saudari, dan 2 saudara. Kemudian untuk selanjutnya pembagiannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin saya lanjutkan. Jadi kita lanjutkan menuju analisis Ta'yinul Mawadi. Jadi sudah kan sudah. Jadi sudah kami data bahwa mayit ini meninggalkan ahli waris berupa 3 putra, seorang suami, ibu, 3 saudari, dan 2 saudara. Dan sudah kami bagi penentuan posisinya, yakni 3 putra sebagai asobah, suami ini sebagai ahlul faridoh, ibu sebagai ahlul faridoh, 3 saudari sebagai ahlul faridoh du'afa, dan 2 saudara sebagai asobah du'afa juga. Pembagiannya yang baik. Tapi jelas guguran kan jelas iya terus gugurannya gak usah. Selanjutnya akan kami jelaskan bahwa 3 putra sebagai asobah ini mendapatkan bagian 7/12, suami sebagai ahlul faridoh akuya mendapatkan bagian 1/4, ibu sebagai ahlul faridoh akuya mendapatkan 1/6, sementara 3 saudari dan 2 saudara ini gugur. Masing-masing 2 golongan ini gugur. Karena ya wis kita enggak perlu bahas kenapa gugur kan. Adapun hadis yang dalil. Adapun dalil. Baik, akan kami jelaskan kembali. Gugurnya dua saudara ini yang berposisi sebagai asobat wafa ini dijelaskan dalam hadis Al-Bukhari juz 8 halaman 150. Enggak usah. Suami mendapatkan 1/4 dijelaskan pada surah An-Nisa. Lalu pembagian suami yang mendapatkan 1/4 dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 12, dan ibu yang mendapatkan bagian 1/6 dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11. Pembagian tanah dan hutan. Pembagian tanah. Oke. Berarti untuk pembagian tanah dan juga bangunan rumah tadi itu harus dikurangi dulu dengan utang yang dia punya, karena di sini si mayit ini punya utang. Kemudian setelah itu baru dibagi sesuai dengan apa yang dikatakan sama teman saya sebelumnya, yaitu suami dia dapat 1/4, terus 3 putra dapat asobah yaitu 7/12, kemudian ibu dapat 6/36. Kemudian sisanya 3 saudari dan 2 saudaranya itu gugur. Seperti itu. Baik itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra berjumlah berapa? 3. Putra Pak.
Masing-masing putra dapat berapa? Masing-masing 7/12. Enggak, masing-masing putra dapat 7/36. Karena total Oh iya. Oh, salah. Heeh. 7/36. Berarti kalau 3 putra kan 7/12. mereka totalnya 21 ya. 21/36 segitu. Enggak Pak, mereka awalnya kan dapat 7/12 kan sebagai asobah. Kemudian mereka dibagi tiga. Jadinya 7/36. Oke, coba disamakan semua penyebutnya. Kalau 36 berarti ayah. Suami ya? Suaminya Dapat seperempat itu 9/36. 9/36. Iya. Kemudian untuk Ibunya 6/36. 6/36. 36. Iya. 9 ditambah 6 berapa itu? 15 ya? Iya, 15 Pak. 15. Terus berarti sisanya 21/36 dibagi 3 putra. Masuk Iya, betul. Betul, 7/36. Oke ya. Baik. Sudah. Terima kasih. Iya. Kasih. Itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم